Selamat belajar, mari kita berdoa. Sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perhatian, siap bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan, saya absen dulu ya. Bilal Fakri, Indri Nurfadila, Kadek Purnawan, Yunita, Yusri, hadir semua ya. Siap ya. Berikan energi positifmu. Sekali lagi, berikan energi positifmu. Terima kasih ya. Saya sampaikan bahwa ini kita akan masuk ke pembelahan. Siswa sekalian, pertama silakan perhatikan yang akan saya tayangkan di layar ya. Akan diperhatikan. Biasanya kita potong sekali minggu, sekali seminggu potong. Tapi setelah dipotong kok tumbuh lagi, ya kan? Sambung juga. Biasanya dipangkas, kemudian dipangkas, dipotong, tumbuh lagi, panjang lagi seperti itu. Kira-kira ada yang tahu kenapa hal itu bisa terjadi? Ada yang bisa jawab? Ya, kenapa? Ya, coba Fikra silakan. Mengapa kuku dan rambut tumbuh kembali setelah dipotong? Karena matris kuku ini akan terus-menerus membuat sel baru dan mendorong sel yang lebih tua ke atas dan keluar ke arah ujung jari dari tempelan kecil kulit di bawah kuku yang disebut nail bed. Iya, nah itu jawaban dari Fikra. Ada mungkin yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan jawaban dari temannya? Mengapa kuku atau yang rambut? Karena ada sel-sel yang terus aktif membelah. Ya, sel. Jadi sel itu membelah sehingga membentuk jaringan yang baru. Itu yang namanya pembelahan sel, ya. Oke? Iya. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, untuk hari ini saya menyampaikan bahwa kompetensi kita pada hari ini, apa yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, menjelaskan, jadi siswa harus bisa nanti menjelaskan definisi tentang apa itu pembelahan mitosis. Yang kedua, menjelaskan definisi tentang interfase. Dan selanjutnya adalah menganalisis tahapan-tahapan yang terjadi pada pembelahan mitosis, ya. Terus tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran yang namanya problem based learning. Jadi tujuannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan metode diskusi dan presentasi, maka peserta didik yang pertama dapat mengidentifikasi dari pembelahan tersebut. Ya. Yang kedua yaitu menganalisis tahapan-tahapan dari pembelahan mitosis. Kemudian yang ketiga, mempresentasikan hasil pengamatan. Yang terakhir kemudian ada menyimpulkan, ya, menyimpulkan dari tahapan tentang pembelahan mitosis. Sekarang melihat gambar yang ini, luka lecet ini, kira-kira apa yang bisa, kenapa bisa luka itu bisa sembuh? Ya. Luka lecet itu bisa sembuh, maka mungkin relatif biasanya dia langsung sudah tertutup normal kembali, tidak berbekas. Ya? Ya. Apa kira-kira yang menyebabkan hal tersebut? Ada yang bisa? Ya, coba Dinda silakan. Karena pada saat luka sembuh, di situ terbentuknya sel baru, yang dimana sel baru itu mengalami pembentukan jaringan. Setelah itu terjadilah penguatan jaringan. Iya, jadi ada pembelahan, ya, kemudian membentuk jaringannya terbentuk, kemudian membelah. Masih ada mungkin jawaban yang lain? Jaringan baru. Terbentuknya jaringan baru. Masih ada yang lain? Ya, silakan. Karena
tadi ada yang mengatakan bahwa itu akan membentuk jaringan yang baru, jaringan kulitnya kembali terbentuk sehingga tertutup. Dan dipertegas lagi oleh temannya tadi yang jawaban terakhir bahwa itu adanya pembelahan sel. Pembelahan sel ini yang akan membentuk jaringan-jaringan yang ini sel-sel yang rusak. Ya, contohnya ini ada luka. Jadi pembelahan itu yang dikenal dengan nama pembelahan mitosis. Inilah yang sekalian yang akan kalian analisis apa itu pembelahan mitosis, ya, langkah-langkahnya gimana akan kita lakukan. Oke, sekarang sudah ada ketua kelompoknya sudah dipilih. Masing-masing kelompok perwakilannya ya. Tadi nih. Ya, anak-anak sekalian, di situ sudah ada LKPD-nya, ya, lembar kegiatan peserta didik. Jadi baca baik-baik petunjuknya, di situ ada informasi tambahannya dan langkah-langkah kerjanya. Kemarin jadi kelompok 1 itu dapatkan video interfase, ya. Kelompok 2 profase, kelompok 3 metafase, kelompok 4 fase dan kelompok 5. Jadi silakan dibaca, kemudian dikerjakan LKPD-nya dengan menganalisis video yang saya sudah bagikan kemarin. Ya, jadi perhatikan videonya baik-baik, ya, lihat videonya, kemudian langkah-langkah atau peristiwa yang terjadi dalam video itu, potongan video itu, ya. Perwakilan yang akan tampil, ya, menjelaskan tahapan sesuai dengan video yang sudah dibagikan. Dan saya ingatkan juga kepada masing-masing kelompok yang menampilkan hasil yang terbaik, hasil analisisnya bagus, presentasinya bagus, ya, nanti akan mendapatkan nilai yang lebih bagus juga. Ya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1. Baik, terlihat pada gambar, di situ terlihat masih tampak jelas inti sel dan anak inti sel, yaitu di mana inti sel adalah nukleus dan anak inti sel nukleus masih terlihat di dalam inti sel, dan terdapat 2 sentrosom yang berada di luar inti sel atau berada di sitoplasma, itu cairan sel. Di sini teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana aktivitas sel selama interfase? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana aktivitas sel selama tahap interfase. Selama tahap interfase, sel mengadakan replikasi DNA atau jarinnya, sintesis atau pembentukan protein, dan membentuk organel sel. Pada tahap ini juga sel tengah melakukan metabolisme dan juga penimbunan energi sebelum pembelahan mitosis. Lihat pada tahap metafase ini, terlihat bahwa mikrotubulus dan benang spindle akan berinteraksi dengan kromosom, yakni menjadikan kromosom tersebut berposisi lurus di tengah sel atau sejajar dengan garis ekuatorial plane. Mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Baik, apa pertanyaan saya? Apa itu garis ekuatorial? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa yang dimaksud dengan ekuatorial, yaitu garis khayal yang menandakan bidang atau bagian tengah dari sel. Terima kasih. Tahapan profase ini kalian bisa perhatikan pada gambar. Di sini benang kromatinnya tadi mulai menebal, memadat, memendek, membentuk namanya kromatin.
tadi kan ada pertanyaan. Itu kromatit ya. Nah, itu adalah dari benang kromatit yang memendek kemudian menebal. Tadi saya hanya merangkum sebenarnya dari apa yang siswa sekalian tadi telah lakukan, sudah jelaskan. Kalian bisa menjelaskan lebih detail. Jadi siswa sekalian bisa menyampaikan apa yang bisa kesimpulan kita pada hari ini. Ada yang bisa? Pembelajaran kita pada hari ini. Iya, iya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini mengenai pembelahan mitosis. Jadi mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel induk menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Kemudian, pembelahan mitosis ini hanya terjadi pada sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki membran inti sel. Dan pembelahan mitosis ini juga terjadi pada seluruh sel-sel tubuh atau biasa disebut dengan somatis, terkecuali dengan sel-sel kelamin atau biasa disebut dengan sel gamet. Nah, pembelahan mitosis ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi utama yaitu ada 3. Fungsi utamanya yang pertama yaitu fungsi untuk pertumbuhan sel dalam tubuh. Kemudian dia juga berfungsi untuk mengganti sel-sel yang rusak atau beregenerasi. Kemudian yang ketiga, dia tetap mempertahankan jumlah kromosom. Nanti saya akan menanyakan soal ada 10 nomor pilihan ganda. Nanti bisa masing-masing kelompok tolong ambil dulu tempat jawabannya. Sudah? Nomor 2. Pelajaran kita hari ini menurut siswa sekalian bisa paham tentang mitosis melalui dengan cara kita belajar tadi. Siswa sekalian bisa tahu kan? Fungsi dari mitosis itu seperti apa, dan pada kehidupan kita sehari-hari nanti siswa sekalian bisa mengeksplor lebih jauh, bisa lebih tahu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik di sekitar lingkungan kita atau bahkan pada diri kita sendiri. Oh, ini bagian dari mitosis. Oh, ini bagian dari ya. Jadi terima kasih telah hadir pada hari ini dan mengikuti pembelajaran. Untuk berikutnya, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas pembelajaran meiosis. Ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, sekali lagi terima kasih. Saya dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai kepada keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya.